Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku, Amelia Putri. Nah teman-teman, jadi di video kali ini aku akan membahas mengenai file server. Kita akan mengkonfigurasi file server dan akan mencari tahu apa sih file server itu. Oke, kalau begitu untuk mempersingkat waktu langsung saja kita bahas apa itu file server. Jadi, file server adalah komputer atau perangkat yang berfungsi sebagai penyimpanan dan pengelolaan file-file dalam jaringan komputer. File server memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengakses, dan berbagi file dengan pengguna lain dalam jaringan. Nah, ada juga beberapa fungsi dari file server, di antaranya yaitu untuk penyimpanan file, untuk pengelolaan akses, untuk berbagi file, dan untuk pengamanan. Adapun jenis-jenis dari file server, ada file server lokal, yaitu file server yang terletak di dalam jaringan lokal dan hanya dapat diakses oleh pengguna dalam jaringan tersebut. Yang kedua, juga ada file server jarak jauh, yaitu file server yang terletak di luar jaringan lokal dan dapat diakses melalui internet. Dan yang terakhir ada cloud file server, yaitu file server yang berbasis cloud computing sehingga dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Adapun kelebihan dari file server diantaranya yakni menghemat ruang penyimpanan, meningkatkan kolaborasi, dan meningkatkan keamanan. Contoh dari file server yaitu ada Windows Server, sistem operasi server dari Microsoft yang dapat digunakan sebagai file server. Yang kedua ada Samba, perangkat lunak file server yang dapat digunakan pada sistem operasi Linux dan Windows. Nah teman-teman, jadi sekarang kita akan mengkonfigurasinya itu file server dalam jenis yang Samba. Yang terakhir itu ada Nextcloud, yaitu perangkat lunak file server berbasis cloud yang dapat digunakan untuk berbagi file dan berkolaborasi. Nah, teman-teman, kalau begitu langsung saja kita ke prakteknya. Oke, teman-teman, langsung saja di sini kita buka aplikasi VirtualBox-nya. Dan di sini juga aku sudah siapkan virtual mesinnya ya teman-teman. Di sini tidak ada setting menyeting terlebih dahulu, bisa dilakukan di pertengahan atau di akhir praktek nanti. Langsung saja kita ke start atau show biasanya di bagian atas. Nah, kalau sudah seperti ini kalau sudah seperti ini seperti biasa kita akan login terlebih dahulu. Caranya kita ketikkan root, enter, lalu masukkan passwordnya. Kalau sudah, kita akan mengonfigurasi IP address-nya terlebih dahulu. Caranya dengan ketikan nano spasi slice etc slice network slice interfaces dan enter lagi. Nah, di sini teman-teman di bagian bawah yang the primary network interface itu, yang bagian allow hot plug-nya itu teman-teman hapus lalu ganti dengan auto. Dan untuk DHCP-nya kita ganti dengan static. Nah, di sini bagian atasnya ketinggalan, bagian atas yang the primary network interface itu kita hapus saja ya teman-teman, hapus semuanya. Nah, setelah itu kita ke bagian bawah lagi, lalu kita enter. Kita tab, lalu masukkan ketikan address. Dan masukkan IP address-nya. Di sini bebas teman-teman mau IP address-nya berapapun itu. Kalau aku IP address-nya 192.168.30.5. Kita enter lagi. Lalu kita tab. Ketikkan lagi netmask. Untuk netmasknya ketikan 255.255.255.0. Nah, selanjutnya kita simpan, caranya dengan Ctrl X, klik Y, lalu enter. Oke, jika sudah teman-teman, di sini kita ketikkan lagi slice etc slice init.d slice networking spasi restart.
fungsinya untuk merestart terlebih dahulu ya teman-teman. Enter lagi. Jika sudah, kita cek IP address kita. Caranya ketikkan ifconfig, tapi tidak pakai spasi, disatuin. Kita enter lagi. Selanjutnya kita akan masukkan DPD1, caranya dengan klik bagian device di atas, lalu optical drives, dan masukkan DPD1. Jika sudah, kita ketik perintah apt strip get spasi install spasi Samba untuk menginstal file server Samba-nya. Dan selanjutnya kita enter lagi. Kita ketik Y, enter lagi. Dan di sini kita tunggu prosesnya ya teman-teman. Nah, jika proses instalasinya sudah selesai, kita lanjut untuk mengetikkan cd spasi slice home, slice lagi, dan enter. Masukkan lagi, ketikan lagi mkdir spasi data. Enter lagi. Ketikan lagi chmod spasi 7773 kali spasi data slice, enter lagi, lalu masukkan user kita, user add spasi amel, tulis nama kalian ya teman-teman. Next, kita enter dan kita akan membuat passwordnya ya di sini. Caranya dengan mengetikkan smb passwd spasi strip a spasi amel. Lalu kita masukkan passwordnya ya teman-teman, bebas saja passwordnya berapa. Kalau ketik nano spasi slice etc slice samba slice smb.conf. Kita enter. Nah, di sini teman-teman semuanya bisa scroll ke yang paling bawah banget ya. Terus saja scroll terus ke paling bawah banget. Sebelumnya maaf ya teman-teman, ini kameranya tuh agak ada matinya terus. Sudah di yang paling bawah, kita ketik tanda kurung, terus data. Lalu kita enter, ketikan path. Lalu sama dengan, spasi sama dengan, spasi slice home, slice data, slice lagi. Dan enter lagi. Kita ketik valid users spasi sama dengan spasi amel. Masukkan usernya ya teman-teman di sini. Enter lagi. Masukkan ketik browsable spasi sama dengan spasi yes. Enter lagi, lalu ketikkan lagi readable spasi sama dengan spasi yes. Jika sudah, kita simpan. Seperti biasa caranya dengan Ctrl X, Y, lalu enter. Setelah ini, kita ketik slice etc slice init.d slice samba spasi restart. Seperti biasa, tugasnya untuk merestart. Sampai oke-nya 3 kali ya teman-teman. Kita ke mesin, kita ubah networknya yang tadinya NAT menjadi host only adapter. Advance-nya juga kita ganti dengan allow all. Setelah itu kita kembali, kita cari control panel yang ada di laptop kita. Kita masuk ke control panel, lalu klik yang new network status and task. Lalu ke change adapter setting, kita cari yang host only, yaitu Ethernet 4. Nah, kalau sudah kita pergi ke properties, kita pergi ke TCP/IP 4. Seperti biasa, kita ke obtain dulu,
klik yang bulat yang atas dulu, lalu klik yang bawahnya juga sama, lalu klik lagi yang bawah, yang use. Nah, di sini IP address-nya kita masukkan IP address yang tadi, tapi ujungnya itu dibedakan. Tadi kan aku ujungnya 5, sekarang kita ganti dengan 8. Default gateway mah sama persis seperti IP address yang kita, jadi ujungnya juga 5. Yang bawahnya juga kita isi sama seperti yang di atasnya, teman-teman. Jika sudah, kita close saja. Selanjutnya kita akan masuk ke files yang ada di laptop kita. Kita pergi ke home. Dan di sini teman-teman bisa cari IP address kita yang tadi ya. Tanda miring terlebih dahulu, lalu masukkan IP yang tadi. Nah, teman-teman sudah berhasil ya, ini sudah ada filesnya, tapi memang tidak ada folder karena tadi tidak membuat foldernya gitu. Tapi pokoknya ini sudah berhasil, teman-teman sudah bisa untuk mengirimkan file gitu. Nah, teman-teman, kalau sudah seperti ini berarti prakteknya sudah berhasil. Mungkin cukup sekian video kali ini, praktek kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.